Ya, di video sebelumnya gue pernah bahas atau nge-review kamera ini. Ini adalah Nikon Z30, yang dimana ini adalah kamera yang baru banget diluncurkan beberapa waktu yang lalu. Dan kali ini gue akan buat videonya lagi, tapi dengan pembahasan yang berbeda. Iya, kali ini gue akan mengetes video atau kemampuan video dari Nikon Z30 ini. Yang dimana ini adalah emang kamera hybrid ya, jadi bukan fokus ke fotografinya aja. Ya sebenarnya gue penasaran aja ya sama kualitas video dari Nikon Z30 ini. Soalnya gue pernah denger dulu ya bahwa Nikon Z30 ini menjadi Sony Alpha A6000-an killer. Ya jadi gue memutuskan akhirnya untuk mengetes kemampuan video dari Nikon Z30 ini lebih dalam lagi. Dan sekalian aja buat info ke kalian, ya barangkali masih ada yang bingung-bingung gitu ya, mau beli Nikon Z30 ini untuk keperluan video. Nah di sini nanti pengetesannya gue akan bagi dalam beberapa sesi ya. Kalau yang pertama itu nantinya pasti gue akan mengetes kemampuan dari resolusi sensornya, apakah hasilnya ini cukup tajam atau detail. Jadi untuk settingannya nanti gue akan sesuaiin sama lokasi pengambilannya aja. Gue nanti pakai yang standar dan juga white balance-nya itu gue pakai yang auto aja. Terus juga lensanya ini pakai yang bawaannya, yaitu yang 16-50 ya. Oke, langsung kita lihat hasilnya. Ini adalah perekaman video di resolusi tertingginya, yaitu 4K 30. Menurut gue hasilnya lumayan cukup detail dan tajam, asal kalian nggak salah fokusin aja ya. Dan untuk resolusi Full HD 120-nya kayak gini nih. Jadi untuk hasil sih nggak usah diraguin lah ya. Kalau mau bikin slow-mo yang lebih smooth bisa pakai settingan ini. Dynamic range-nya juga udah sesuai lah ya dengan kamera APS-C, nggak oke dan nggak jelek juga. Dan di Nikon Z30 ini beruntungnya bisa kurang lebih 125 menit durasi perekaman, jadi nggak perlu khawatir ketika kita merekam lama-lama. Oke, lanjut ke pengetesan kedua. Kali ini gue mau menguji kecepatan fokusnya saat perekaman videonya ya. Di Nikon Z30 ini ada yang namanya fitur Hybrid AF, jadi bisa mendetek pace dan juga kontras. Untuk titik fokus berada di 209 titik dan cukup banyak ya mode fokusnya. Nah, gue di sini lebih sering pakai autofocus untuk video, yaitu yang full time AF dan juga auto switch AF. Kalau kalian lihat hasilnya masih cukup oke lah ya. Masih bisa ngikutin objek bergerak dengan baik. Paling kalau ada halangan pandang aja sih, jadi agak hilang sebentar, habis itu bakal fokus lagi. Enaknya di Nikon Z30 ini layarnya bisa disentuh kayak gini ya. Jadi bisa touch focus dengan mudah menentukan posisi fokus yang kita mau. Kecepatannya sih emang bener cepet ya, tapi menurut gua kadang kalau saking cepetnya suka agak kurang smooth. Oke, selanjutnya di pengetesan ketiga, kali ini kita akan coba dari sektor low light-nya. Yang namanya low light pastinya minim cahaya ya, baik itu dalam ruangan atau malam hari. Ini scene ketika malam hari, gue coba akan menaikkan ISO-nya perlahan. Dan ternyata hasilnya memang agak noise ya, walaupun masih menggunakan ISO minim. Dan setelah 4000-an baru akan sangat terasa noise-nya. Tapi it's okay ya, masih sangat wajar noise-nya. Apalagi ini kan emang kamera APS-C, yang dimana emang noise-nya nggak terlalu baik. Beda dengan sensor full frame. Oke, lanjut ke pengetesan berikutnya adalah stabilisasi. Ya, stabilisasi ini emang cukup penting ya untuk membuat video yang lebih proper dan juga hasil yang lebih sinematik dan profesional pastinya. Nah, di Nikon Z30 ini dia nggak punya stabilisasi di body, tapi tenang aja karena dia punya stabilisasi digital yang setelah gue coba sih hasilnya cukup stabil untuk menahan jitter atau getaran saat perekaman mobile. Kayak misalnya gue ajak jalan kayak gini, jadi bukan stabil yang gimana-gimana banget ya. BTW gini aja sih udah bagus banget ya buat kamera harga 11 jutaan. Dan kalau mau lebih stabil lagi, coba pakai lensa yang agak lebar aja. Untuk autofokusnya juga masih berjalan baik. Dan pengetesan selanjutnya, gue akan coba bikin vlog, yang dimana ini adalah pengetesan ketiga elemen sekaligus, yaitu audio, stabilisasi, dan juga kenyamanan handlingnya. Dan hasilnya bisa kalian lihat sendiri ya. Oke, kali ini gue lagi ngetes Nikon Z30. Ini gue pakai settingan auto, dimana lensanya juga pakai lensa kit ya, 16-50.
Dan fokusnya ini gue rasa cukup bagus ya kalau untuk ngevlog. Dan gue menggunakan fokus yang tracking ke mata, namanya gue lupa apa, nanti gue kasih tahu ya. Intinya ini udah bagus banget buat ngevlog. Ini gue ajak jalan ya, cukup stabil juga walaupun di settingan 4K 30 juga tetap stabil. Apalagi mic udah stereo, gila, udah mendukung banget ya. Intinya sih kalau untuk vlogging jelas nyaman, karena Nikon Z30 sendiri emang bisa dibilang salah satu tujuannya ya untuk kamera vlogging. Apalagi layarnya juga mendukung, ada port mic eksternalnya juga, body ringan dan compact. Terus juga kalau misalnya kalian mau ngecas tinggal colok aja Type-C-nya. Dan mikrofonnya sendiri juga udah stereo ya, mic bawaannya, posisinya juga strategis banget, ada di atas bagian depan. Dan juga ada fitur noise reduction juga biar hasilnya makin jernih kalau lagi dipakai di tempat rame. Oke, dari pengetesan secara keseluruhan, kamera Nikon Z30 ini tentunya masih memiliki beberapa kekurangan. Kalau kita gunakan sebagai kamera video, seperti halnya belum ada jack headphone, belum memiliki dual slot memori, dan juga mode slow-mo-nya yang menurut gua cukup penting bagi gua khususnya dalam membuat konten B-roll sinematik. Intinya sih dalam hasil pengetesannya, gua mau notice satu hal bahwa hasil low light-nya ini emang nggak terlalu baik ya kalau kalian lihat tadi. Jadi bisa kalian atasin dengan menggunakan lensa-lensa yang bukaannya itu kecil, kayak misalnya f1.8 atau f2 lah ya. Dan itu bisa membantu atau meminimalisir mengurangi noise gitu ya. Jadi kita nggak perlu menggunakan ISO yang cukup tinggi gitu ya. Dan perlu diingat juga ini adalah kamera bersensor APS-C. Selebihnya sih menurut gua udah oke banget ya buat kalian yang lagi mikir mau beli Nikon Z30. Ya menurut gue sih kalian udah berada di pilihan yang cukup tepat. Oh ya, sama satu lagi nih, buat lensa-lensanya emang belum terlalu banyak ya untuk di Z series ini. Tapi untuk yang focal length yang cukup penting kayak misalnya wide, terus ada yang focal lengthnya misalnya untuk zooming kayak misalnya tele gitu udah ada sebenarnya. Tapi emang nggak banyak pilihannya. Dan nantinya atau setelah video ini dibuat, gue akan bikin video tentang rekomendasi lensa apa aja yang bisa kalian pilih, yang bisa kalian gunakan di Nikon Z series atau ya Nikon Z30 ini. Oke, sekian dan terima kasih.